Nama saya Lampiar Simorangkir, biasa dipanggil Tiar. Saya sutradara dan produser Invisible Hopes. Kami membuat Invisible Hopes dari komunitas film yang namanya Lamoras Film. Tujuan kita membuat film ini adalah kita ingin ada sebuah perubahan yang lebih baik bagi anak-anak dan ibu hamil dalam penjara. Nah, ini sudah kami rilis di bulan April 2021. Lalu kemudian sudah sempat tayang di bioskop. Namun memang sayang karena kita komunitas, jadi faktor biaya jadi belum memungkinkan untuk promosi. Jadi penontonnya sangat sedikit. Lalu kemudian bulan November itu menang FFI. Nah, kita sebenarnya ingin melakukan namanya impact campaign dan advokasi. Bagaimana film ini bisa menjadi sumber informasi dan alat diskusi dan alat advokasi. Nah, persoalannya adalah mungkin seperti teman-teman lihat tadi, mungkin banyak hal-hal yang masih baru atau mungkin belum diketahui. Nah, kami menemukan masyarakat sangat banyak yang belum mengetahui. Jadi kami harus outreach dulu, harus menjangkau dulu nih, supaya mereka tergerak, kita bersama-sama melakukan sesuatu, baik dari masyarakatnya, terutama dari negaranya, dari pemerintah. Jadi sebenarnya sudah kami coba, dari mulai tayang di bioskop itu adalah bagian dari outreach kami untuk mencapai masyarakat dan negara. Namun waktu itu selain karena kami tidak punya dana untuk promosi, juga COVID kan. Jadi waktu itu kan bioskop tutup, gak boleh nobar apa segala macam, sampai akhir tahun baru boleh lagi. Nah, persoalan kedua adalah ketika kami mau impact campaign, salah satunya dengan seperti ini, pemutaran dan diskusi, kan butuh biaya, kan gitu. Jadi kami harus cari funding dulu. Nah, jadi setelah menang FFI, alhamdulillah kita dapat support funding dari Kemendikbud, Kemenparekraf, ICGR, lalu beberapa kampus mengundang kita. Dan hari ini di sini kerjasama UKI, PNPS GMKI, lalu YKI. Nah, itu diinisiasi oleh YKI waktu itu. Jadi ini yang kami lakukan, kami coba. Jadi supaya itu jangan hanya nonton, tapi malah ini kami harapkan dari diskusi kita ada rencana tindak lanjut konkret. Ini kita mau ngapain nih? Jangan hanya nonton, gitu ya. Jadi kita harapkan nanti masukan-masukan dari penonton. Jadi itu kenapa sampai sekarang kita harus terus menjalankan ini. Rencana kita pokoknya ini harus bisa, kalau bisa harus roadshow di semua ibu kota provinsi. Jadi kita mengundang dinas-dinas, Pemda setempat, selain kita juga melakukan di Jakarta, mendekati beberapa kementerian yang harus melihat ini. Kita sebenarnya sudah mengundang Kemenkumham Pak Yasona sebelum premier ke publik waktu itu. Namun beliau belum bisa hadir. Ini kita sedang berusaha nih, bagaimana supaya Pak Yasona langsung bertemu kami dan bisa memberikan komitmen untuk ini. Kami sudah bertemu dengan Bu Bintang, KPPA, dan sudah memberikan rekomendasi juga. Yang kami juga ingin ketemu adalah Kemensos dan Kemenkes. Karena ini bukan hanya tanggung jawab Kemenkumham. Mereka juga harus ikut membantu, kan gitu. Persoalannya ini bukan hanya menyangkut anak-anak dalam penjara. Ini bukan hanya menyangkut kehidupan mereka hanya karena penjara gitu. Tapi harus ada pihak-pihak lain juga yang membantu memberikan solusi. Contohnya tadi kita lihat soal kesehatan. Lalu kenapa anak berakhir dalam penjara? Ketika dia nggak diambil oleh keluarga atau tidak ada yang mau ngambil. Nah, ini bagaimana supaya nggak berakhir dalam penjara? Mungkin dari Kemensos ada shelter atau apa? Itu yang nggak ada. Belum ada. Jadi bahkan sampai sekarang beberapa anak kami sendiri yang bantu sudah keluar dari lapas, kami yang carikan yayasan karena belum ada yang mengurusi mereka. Jadi sampai sekarang kami nggak putus kontak dengan mereka. Dari Pak Presiden 0 sampai sekarang kami sangat kecewa. Tidak ada sama sekali. Jadi waktu malam FFI, saya begitu turun stage aja, itu udah banyak media yang ngangkat, sutradara Invisible Hopes minta Pak Presiden bla 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 bla, dan beliau sudah mentionkan di speech-nya. Kami akan ngerasa beliau akan minimal ngundang kami, menanyakan ada apa, lalu melakukan sesuatu. Sampai sekarang nggak ada, lalu kami inisiatif, gitu. Karena kami harus berjuang terus. Kami kirim undangan ke beliau untuk kita sama-sama nonton. Sampai sekarang surat kami belum jelas, maksudnya nyangkut di mana gitu. Jadi kami berharap juga mungkin teman-teman media bisa punya pengaruh ngetek Pak Presiden dan juga Pak Yasona, karena kami belum berhasil menjangkau Pak Yasona. Semoga abang-abang di GMKI bisa menghubungkan
ya kami sangat berharap itu penting sekali gitu. Kita bukan mau mengadu ke Pak Presiden enggak, tapi yuklah lihat. Bahkan beliau kan bilang sendiri, ini sudut-sudut yang tidak terbayangkan oleh pikiran kita gitu. Maaf ya, saya bukan menjelekkan Bu Menteri. Bu Menteri KPPA bilang ke saya, Mbak Diar, saya nggak tahu ada ibu hamil dan anak dalam lahir dalam penjara. Bayangin. Saya bilang berarti banyak yang nggak tahu. Kan persoalannya di situ. Kita harus tunjukkan dulu. Gitu. Jadi semoga lah mungkin dari teman-teman media bisa menjangkau Pak Presiden.